bertemu kembali anak-anakku yang baik pada pembelajaran ekonomi. Minggu lalu kita sudah masuk pada peran perilaku ekonomi, yaitu distribusi, konsumsi, produksi sebagai kegiatan pelaku ekonomi. Nah, yang terakhir yaitu tentang konsumsi sebagai kegiatan ekonomi. Nah, kita di sini mau melihat tentang teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen ini ada dikemukakan oleh dua pendekatan. Satu pendekatan kardinal, satu lagi nanti pendekatan ordinal. Pendekatan kardinal ini dikemukakan oleh Gosen, namanya si Gosen. Sehingga pendapatnya disebut dengan hukum Gosen yang pertama. Karena ada satu lagi pendapatnya. Jadi nanti pendapat yang kedua disebut dengan hukum Gosen yang kedua. Tingkat kepuasan ekonomi yang diperoleh dari mengkonsumsi barang diukur menurut ukuran satuan. Jumlah, uang, atau buah. Berarti nyatakan dengan angka ya. Jadi nilainya tergantung kepada objeknya atau barangnya. Pendekatan ini dibahas oleh si Gosen dengan nama hukumnya terkenal hukum Gosen pertama, yang isinya mengatakan pemuasan kebutuhan secara vertikal. Vertikal berarti ke atas berarti satu garisnya. Atau pemuasan terhadap satu macam barang. Jadi dia mengatakan manusia itu memenuhi kebutuhannya hanya satu macam barang. Secara psikologinya manusia tidak bisa hidup dengan satu macam barang. Maka dia mengemukakan lagi hukum Gosen yang kedua, menyempurnakan hukum Gosen yang pertama. Pada hukum Gosen yang pertama ini menurutnya nilai guna total akan meningkat seiring dengan peningkatan konsumsi. Namun tambahan nilai guna marginalnya semakin menurun. Misalnya ketika kita sangat haus habis main bola, kita sangat haus, kita butuh minum tentunya. Nah, ketika gelas yang pertama kita teguk, nilainya sangat tinggi. Gelas yang kedua sudah mulai berkurang. Gelas yang ketiga berkurang lagi. Gelas yang kesekian sudah semakin rendah nilainya karena kita sudah semakin puas dahaga kita. Jadi minum. Pasti nilainya berkurang. Di sini ada contoh tabel jumlah air yang dikonsumsi dalam satu gelas. Kegunaan totalnya ada di sini tabel yang kedua, kegunaan marginalnya ada di sini tabel yang ketiga. Kita lihat tabel yang pertama. Ketika gelas yang pertama nilai totalnya 6, maka nilai marginalnya masih 6. Nilai yang tambah dari 0. Waktu 0 gelas. Gelas yang kedua nilai totalnya menjadi 11. Berapakah yang tambah? 5. Dari mana anakku 5? 11 dikurang 6. Berarti total kedua kurang total pertama. Total kedua kurang total pertama. Ketika gelas yang ketiga nilai totalnya 15. Yang tambah 4. Dari mana? 15 dikurang 11. Ketika gelas yang ke-6 nilai totalnya 21. Nilai marginalnya atau tambahannya 1. Dari mana? 21 dikurang 20. Ketika gelas yang ke-7 nilainya 21. Tetap waktu gelas nilainya ketika gelas yang ke-6. Berarti berapakah yang tambah? 0. Dari mana? 21 kurang 21. Berarti anak-anakku kesimpulan, ketika gelas yang ke-6 pun seseorang sudah cukup puas. Berarti tidak diperlukan lagi sebenarnya gelas yang ke-7 karena ini terbukti nilainya sudah 0. Maka dari tabel ini bisa kita gambarkan seperti grafik ini. Yang kita gambar grafik gelas dengan totalnya. Gelas yang pertama nilai total 6. Ini gelas yang pertama nilainya 6. Lihat tangan saya ini menunjuk. Gelas yang kedua nilainya 11. Gelas yang kedua nilainya 11.
Gelas yang ketiga nilainya 15, gelas yang keempat nilainya 18, gelas yang kelima nilainya 20, gelas yang keenam nilainya 21. Kita hubungkanlah ini, dapatlah kurvanya. Inilah TU. Maaf, tidak saya buat tandanya TU. Inilah grafik TU. Sedangkan grafik MU kita gambarkan tabel gelas dengan tabel MU-nya di sini. Waktu gelas yang pertama nilainya 6. Ini. Gelas yang kedua nilai tambahnya 5. Gelas yang kedua 5. Ini berkurang. Gelas yang ketiga nilai tambahnya 4. Ketiga 4. Kemudian keempat 3. Gelas yang keempat nilainya 3. Gelas yang kelima nilainya 2. Gelas kelima nilainya 2. Gelas yang keenam nilainya 1. Gelas yang ketujuh nilainya 0. Sehingga kalau digambarkan inilah berupa garis lurus. Inilah MU. Jadi gampang menggambarnya ya. Kolom gelas gambar dulu dengan kolom TU. Yang kedua kolom gelas gambar dengan MU atau utilitas marginal. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ada dua hukum Gosen ini. Kenapa? Rasanya si Gosen merasa kurang lengkap teorinya, teori yang pertama. Karena nggak mungkin manusia itu hidup dengan hanya satu kebutuhan. Maka dilengkapinya lah dengan hukum Gosen yang kedua yang isinya pemuasan kebutuhan, bukan secara vertikal lagi nih anakku, salah ya. Secara horizontal. Ganti ya, walaupun tertulis di sini vertikal, nanti kamu catat horizontal. Atau terhadap beberapa macam barang. Yang mengatakan barang yang dikonsumsi akan sama. Yang mengatakan konsumen akan melakukan konsumsi sedemikian rupa sehingga nilai guna marginal setiap barang yang dikonsumsi akan sama. Artinya manusia selalu berusaha memenuhi kebutuhannya yang beraneka ragam dengan pendapatan yang dimilikinya. Jadi tidak hanya minum atau tidak hanya beli baju atau tidak hanya makan, tapi semua kebutuhannya yang beraneka ragam itu akan dipenuhinya walaupun secara sederhana. Contoh, seorang pegawai memiliki uang 10 juta. Dia akan memakai uang tersebut untuk pangan, sandang, pakaian, sewa rumah, transportasi, kesehatan, dan lain-lain yang secara matematis dirumuskan dengan rumus marginal utility barang A, kalau barang A yang dikonsumsi, per harga barang A. Atau marginal utility barang B per harga barang B. Atau marginal utility barang C per harga barang C, dan seterusnya. Atau marginal utility barang A per harga barang A. Itulah singkatnya rumus dari pendekatan kardinal tadi. Nah sekarang anakku, pendekatan ordinal, yaitu kepuasan satu barang yang dibuat berdasarkan peringkat. Diurutkan peringkat ranking atau urutan barang yang dikonsumsinya. Artinya kepuasan mengkonsumsi barang tergantung pada orangnya atau subjeknya, bukan para bendanya tadi. Contoh, kalau saya ditawarkan, kamu makan menggunakan telur dadar, kamu pilih telur dadar atau ikan asin satu. Kalau saya dikatakan, lebih puas saya menggunakan ikan asin daripada telur dadar. Jadi tergantung orangnya. Ada orang yang menjawab, saya lebih bagus telur dadar daripada ikan asin. Nah kan tergantung kepada orangnya. Itulah isi dari pendekatan ordinal. Nah kita lihat di sini, bagaimana titik kepuasan menurut A, B, C tentang nilai apel dan jeruk. Untuk si A, dia mengatakan nilai apel 4, kayak jeruk. Jeruknya 1. Kenapa? Dia mungkin lebih senang makan jeruk daripada makan apel daripada jeruk. Titik kepuasan si B, dia mengatakan, saya apel juga senang, jeruk juga senang, makanya nilainya ditulis apelnya 2, jeruknya 2. Jadi sama, imbang, yang mana aja boleh lah. Sedangkan titik kepuasan C, saya apel 1 aja deh, sedangkan jeruk 3. Berarti dia lebih senang makan jeruk daripada makan apel. Jadi semuanya nilai titik kepuasan terhadap mengkonsumsi barang itu tergantung kepada orangnya. Sehubungan dengan teori ini maka muncullah kurva indiferen. Bahasa Bataknya indiferen kurve.
ialah kurva yang menunjukkan kombinasi dua barang yang memberi kepuasan yang sama seperti dalam tabel ini tadi. Jadi kalau dibuatkan misalnya dalam contoh kuantitas pakaian dan kuantitas buku, atau langsung gambar dari tabel ini kuantitas apel dengan kuantitas jeruk, titik kepuasannya masing-masing A, B, C, D, nanti akan ditemukanlah di situ grafiknya yang menggambarkan titik kepuasan setiap orang itu berbeda-beda. Itulah pendekatan ordinal. Masih ingat kan? Kardinal itu tergantung kepada bendanya atau objeknya, sedangkan ordinal itu tergantung kepada orangnya. Orangnya. Kardinal barangnya. Diingat ya cara mengingat, cara menghafalnya. Kemudian peran pelaku kegiatan ekonomi. Pelaku ekonomi itu ada 4, 1 RTK, keluarga atau konsumen. Yang kedua RTP, perusahaan atau penghasil. Yang ketiga RTN, negara atau pemerintah. Yang keempat RTLN atau rumah tangga luar negeri. Nah, untuk menghemat kertas dan menghemat waktu, kita lihat aja langsung di sini perannya anakku. Lihat ada tabelnya RTK, RTP, RTN, RTLN. Lihat tabelnya di sini. Kita lihat, kita bahas satu-satu fungsinya, peranannya. RTK peranannya pemakai barang dan jasa dari RTP. RTP itu tadi perusahaan. Jadi penghasilnya perusahaan, ini dia penghasilnya. Pemakainya siapa? RTK. Kalau kita sudah dikasih barang, tentu kita membayar barang tadi dengan apa? Uang. Kalau kita membayar dengan uang, berarti di sini bukan penghasil lagi ya, penerima uang. Di sini penerima uang ya, penerima uang dari RTK, RTP, dan RTN. Kemudian RTK itu juga penyedia faktor-faktor produksi bagi RTP. Jadi apa yang dipakai oleh RTP itu dari RTK. Misalnya tanah, tenaga kerja, dan sebagainya. Kalau ini penyedia, tentu RTK, RTP sebagai pemakai. Kalau RTK penyedia faktor produksi, berarti yang bayar siapa? RTP. Bayarnya apa? Sewa, upah, bunga, laba. Singkat dengan SUBL. Sewa, upah, bunga, laba. Kalau RTP membayarnya, maka penerimanya siapa? RTK. Jadi dia penerima balas jasa berupa sewa, upah, bunga, laba. Nah, RTK dan RTP sama-sama membayar pajak kepada rumah tangga negara, bayar pajak. Baik itu konsumen atau produsen, dia wajib membayar pajak. Nah, kita lihat di sini RTN. RTN itu penerima pajak. Sini tadi peranan RTK dan RTP pembayar pajak, berarti ada penerima pajak. Inilah dia penerima pajak. Kemudian RTN itu juga sebagai penguasa negara. Jadi pemerintah itu sebagai penguasa, sebagai pengendali atau pengawas, sebagai penyedia fasilitas bagi masyarakat, misalnya penyedia jalan raya, rumah sakit, kantor pos, dan sebagainya yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Dan yang terakhir sebagai pembuat kebijakan untuk kepentingan masyarakat. Sedangkan RTLN adalah pengkonsumsi barang dan jasa dari dalam negeri. Jadi kita buat di sini barang dan jasa, kita kirim ke luar negeri, mereka pengkonsumsi. Kalau mereka pengkonsumsi barang mereka juga pembayar. Dibayarlah barang kita tadi. Dan juga mereka pemakai tenaga kerja Indonesia dari dalam negeri. Mereka juga pemasok sumber daya ahli ke negara kita, pemasok modal dan teknologi. Mereka rumah tangga luar negeri, pembayar atau penerima pajak atau cukai. Ketika kita mengirim barang ke sana, mereka penerima pajak. Ketika mereka mengirim barang ke Indonesia, mereka membayar pajak. Pajak itu atau cukai itu ada 2, cukai masuk dan cukai keluar. Grafik pelaku ekonomi dengan 2 rumah tangga konsumen dengan perusahaan, ini dia. Kita lihat yang pertama, rumah tangga memberikan faktor produksi kepada perusahaan. Maka perusahaan membalasnya, memberi balas jasanya. Kemudian perusahaan menghasilkan barang dan jasa, diberilah kepada rumah tangga. Oleh rumah tangga dibayarlah dengan uang. Inilah kalau hanya 2 pelaku ekonominya. Sedangkan kalau 3 pelaku ekonominya, ada perusahaan, ada pemerintah, ada rumah tangga. Kita lihat apa tambahannya, hanya ini tambahannya. Rumah tangga membayar pajak, kemudian kepada pemerintah, pemerintah memberikan jasa pelayanan. Ini juga perusahaan membayar pajak atas barang dan jasa pelayanan, pemerintah juga memberikan uang, subsidi, bantuan kepada perusahaan dan jasa pelayanan. Kalau ini dan ini tadi udah dijelaskan, udah Mami jelaskan di grafik 2 pelaku.
Jika pelaku ekonominya 4, ada luar negeri, ada perusahaan, ada pemerintah, ada rumah tangga. Yang tambah di sini hanya luar negeri. Kita lihat, kalau luar negeri mengirim barang, berarti luar negeri mendapatkan uang. Ini juga, nih. Kalau rumah tangga faktor produksi atau rumah tangga negara mengekspor barang, berarti harus membayar dengan uang. Hanya itu saja. Artinya kalau ada proses pengiriman barang, ekspor atau impor, harus ada penerimaan uang. Itu aja tambahannya untuk luar negeri. Itulah yang kita bahas hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan hari ini bisa kita simak, kita simpan untuk masa depan kita. Ingat anakku, selalu setiap pembelajaran dicatat, kemudian dikirimkan dalam bentuk PDF, kalau boleh anakku, dikirimkan ke CR. Ingat batas waktunya selalu ada. Nanti ada perintahnya di WA atau di CR itu. Oke anakku, selalu sehat, stay at home, dan semangat.